warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi min sulalatin min tin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin yuladu 'alal fitrah sadaqallahul azim wa sadaqatu rasul nabiyil karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin teristimewa, terutama kepada tuan rumah Bapak Sapendi dan Ibu Yulianti sebagai sahabat saya yang pada hari ini menyelenggarakan acara tasyakuran hitanam dan akikah atas nama Muhammad Aldebaran Pradipta Samo Kinara Putri Areta. Alhamdulillah syukur tadi sudah bersama kita saksikan acara yang diawali dengan pembacaan Maulid berjanji, Mahalul Giyam, kemudian tadi kita saksikan pencukuran rambut bayi tadi, sekaligus diresmikan namanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila lahir seorang anak, orang tua, wali atau warga di sekitarnya memberitahukan kabar gembira. Jadi kalau kita lahir anak itu diberi kabar, wong tuanya, walinya, tetangga-tetangga dekat nunjuk kabar bahwa si anu sudah melahirkan lanang atau betina. Dia tahu, kemudian berikan ucapan selamat kepada mereka yang sudah melahirkan tadi. Lalu berikutnya setelah diberikan kabar lebih akor lagi, tadi sudah kita acarakan, dilaksanakan oleh ahli rumah ini menyelenggarakan acara tasyakuran. Ini lebih akor dan lebih membawa berkah kepada keluarga yang punya hajatan, kepada kita yang hadir sekalian. Maka itu setelah kita memberitahukan tadi kepada para halayak bahwa si A, si B, si C yang sudah melahirkan dan sudah kita ucapkan selamat itu, maka dilaksanakan biasanya akikahan. Akikahan itu biasanya seminggu, biasanya yang lazimnya itu seminggu. Kalau untuk lanang itu disembelihkan dua ekor kambing, tapi kalau untuk perempuan 1 ekor kambing, karena sesungguhnya anak yang baru lahir itu tergadai oleh akikahnya, maka disembelihkanlah penggantinya, penebusnya 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Akikah berdasarkan lugat bahasanya itu adalah rambut yang tumbuh di kepala. Tetapi kalau biasa-biasa kita yang sehari-hari dengarnya ini, akikah itu adalah itu tadi, nebus tadi, akikah ganti menebus karena anak itu tergadai tadi, disembelihkan 2 ekor kambing tadi untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Lalu dikumandangkan azan di telinga si bayi itu. Setelah itu ditahnik itu mengoles di langit mulut si bayi. Kemudian setelah itu memberikan atau peresmian nama yang sering kita kenal tasmiyah, acara tasmiyah. Jadi pemberian nama, setelah pemberian nama, kemudian dilaksanakan lagi pencukuran rambut, gunting rambut, bahasa kita menyukurkan. Nah, maksud dan tujuannya itu untuk memperkuat kepala kita ini, kalau digunting itu dicukur bayi itu, supaya apa? Kuat pendengarannya, supaya kuat apa? Kuat penciumannya, supaya kuat instingnya.
Dan mudah-mudahan anak yang melalui acara seperti ini dicukur, didengarkan dengan sholawat Nabi, melalui bacaan maulid tadi, maka sejak kecil ini di telinganya sudah didengarkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nanti rambut yang dicukur ditimbang, disetarakan dengan perak. Nah inilah yang untuk disedekahkan. Nah setelah itu kalau dia laki-laki ada kewajiban lagi bagi kita untuk hitannya pada usia tertentu. Jadi sudah diberi nama, sudah dicukur apa itu tadi, kemudian kita akan berkewajiban lagi menghitan anak kita itu. Nah setelah hitan beliau atau anak ini akan tumbuh dan berkembang, supaya kita doakan dia menjadi tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, normal, dan berakal. Kemudian kita punya kewajiban lagi. Kewajiban kita apa? Memberinya pendidikan. Memberikan pendidikan kepada bayi yang sudah lahir, yang tumbuh besar. Sejak kecil, berusia di bawah 7 tahun, kebiasaan kita di kampung sudah sama-sama kita ketahui, diajarkan kadang-kadang lagi kecil baca azan, yang kemudian setelah itu nanti diajarkan baca Al-Quran, setelah itu nanti diajarkan apa lagi? Diajarkan sholat 5 waktu. Pelan-pelan dia akan kita ajak, kita bawa ke musola, langgar atau masjid, agar anak ini terbiasa dalam hidup di lingkungan kebaikan. Dan inilah yang kita harapkan, lahirnya seorang anak, hadirnya seorang anak sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan menjadi benar-benar mewujudkan atau diwujudkan menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, ada pun hikmah dari ada acara akikah ini, antara lain ini ada wujud rasa syukur kita, rasa syukur dari tuan rumah yang sudah mendapatkan nikmat Allah, diberi karunia anak, dan diharapkan anak ini akan menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Yang kedua, ini menjadi wasilah. Wasilah apa? Wasilah agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak ini terdapat hidupnya dibimbing dan dijaga dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kumpulnya kita, hadirnya kita di majelis yang mulia ini adalah sebagai sarana, alat, wasilah untuk kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama ini dapat menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya yang singkat dan kami mohon maaf tidak berpanjang lebar, kalau singkat ini saja kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.